Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji buat diri kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk DKM Masjid Al-Barokah beserta para donatur-donaturnya dan jamaah-jamaahnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadli, al-mudillu liman yasha'u bi 'adli. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada hadis yang ke-12, ada di halaman 16 ya. Hadisnya cukup panjang, tapi riwayat ini banyak dikisahkan ya oleh para ustadz, para penceramah, para alim ulama ya. Jadi ini kisahnya riwayat dari Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar ibn al-Khattab meriwayatkan. Saya tidak baca hadisnya, tapi saya kisahkan saja bahwa Rasulullah itu pernah bersabda. Jadi dulu sebelum umat-umat sebelum terumat-umat dulu, umat-umat sebelum kalian ini, kata Nabi, itu ada yang berpergian. Setelah mereka berpergian, karena sudah malam, akhirnya mereka singgah di sebuah gua, di sebuah tempat tuh. Akhirnya dia masuk ke dalam gua itu. Ketika dia masuk ke dalam gua, ada gunung kemudian batunya itu jatuh semua, Pak. Nah, ada batu yang paling besar, yang batu ini menutupi pintu daripada gua tersebut, sehingga si anak ini, tiga orang ini tidak bisa dia keluar. Dia tidak bisa keluar karena tertutup oleh batu yang besar yang menutupi pintu gua itu. Nah, kemudian salah satu orang itu ada yang mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu besar ini, melainkan kita berdoa kepada Allah dengan cara menyebutkan perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Nah, jadi ada pemuda yang mengatakan kita berdoa kepada Allah dengan cara menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Ini nanti ada kaitannya dengan tawassul. Kemudian orang yang pertama berkata, ya Allah, aku mempunyai kedua orang tua yang sudah tua renta, sudah lanjut usia, dan saya tidak pernah memberikan minum kepada orang lain. Ya, minumannya dalam riwayat lain berupa susu. Saya tidak pernah memberikan minum kepada orang lain kecuali orang tuaku tuh aku berikan dia terlebih dahulu. Jadi nggak ada yang boleh minum kecuali orang tuanya udah minum duluan. Nah, kemudian pada suatu hari anak dan istrinya ini ngerengek nangis minta minum susu itu. Tetapi orang tuanya sudah tidur. Ketika dia pulang larut malam, dia belum sempat memberikan susu itu untuk kedua orang tuanya karena keburu tidur. Anak dan istrinya pun menangis. Anak dan istrinya menangis, tapi nggak dia kasih juga, dibiarkan aja. Karena apa? Yang penting orang tua saya dulu. Maka kalau itu dianggap sebagai sebuah kebaikan, sebagai jalan amal soleh, ya Allah, tolong ya Allah selamatkan kami. Dari satu doa itu bergeserlah batu itu sedikit, sehingga ada celah buat keluar, tapi masih belum bisa keluar. Kemudian yang kedua, orang ini berdoa, pemuda yang berikutnya berdoa, ya Allah, aku mencintai sepupu wanita yang sangat aku cintai, tetapi pada suatu ketika dia tidak mau bersamaku, dan pernah dia datang kepadaku untuk meminjam beberapa dinar, sekitar 120 dinar. Lalu aku berikan pinjaman itu, tapi dengan syarat. Apa yang dia katakan?
kalau engkau mau aku berikan dinar itu dengan syarat. Apa dengan syarat? Dia harus mau sama orang yang dia berikan pinjaman itu. Si perempuan ini harus mau sama laki-lakinya ini. Nah, pernah suatu ketika setelah dia mendapatkan si sepupu ini karena dia memang butuh, akhirnya dia apapun dia lakukan. Ketika dia berada di antara kedua pahanya, ketika dia berada di kedua pahanya, artinya sudah tinggal dizinahi saja. Lalu si perempuan ini berkata, wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah bahwa ini adalah perbuatan yang tidak halal. Lalu aku pergi dari situ, aku tinggalkan perempuan itu meskipun aku menginginkannya. Maka kalau itu dianggap sebagai sebuah kebaikan ya Allah, maka selamatkanlah kami dari gua ini. Bergeser batu itu untuk kedua kalinya, tapi masih belum bisa keluar. Yang ketiga, yang berdoa, ya Allah, aku punya perusahaan yang aku bayar gaji-gaji setiap karyawanku, tetapi ada satu laki-laki yang dia tuh pergi aja dan saya belum sempat membayar upahnya. Lalu aku gunakan upah untuk orang itu, aku berikan kepada mereka. Aku kembang biakan si harta itu biar banyak. Dibeliin kambing, dibeliin domba, apa saja, supaya nanti ketika orang ini ngambil uangnya, hartanya menjadi banyak. Suatu ketika orang itu datang dan meminta upah kepadaku. Dia lihat bahwa di situ ada gembala kambing, sudah banyaklah, ada beberapa unta, ada beberapa hewan-hewan piaraan. Ketika dia minta, mana upah saya? Itu upahmu sudah aku jalankan menjadi perusahaan yang besar. Maka kalau itu dianggap sebuah kebaikan, tolong ya Allah, selamatkanlah kami dari gua ini. Dan akhirnya batu itu pun bergeser dan 3 pemuda ini selamat. Lalu apa makna dari hadis yang dapat kita ambil ini? Yang pertama, itu ada anjuran kalau kita berdoa, kalau kita lagi ditimpa musibah, itu cepat-cepat doa. Jadi kalau kita terkena musibah, merujuk pada hadis ini, itu cepat-cepat berdoa. Berdoanya dengan apa? Kalau merujuk pada hadis ini, dengan tawassul kepada amal soleh yang telah kita lakukan. Kita bertawassul melakukan amal kebaikan itu, lalu kita berdoa kepada Allah. Jadi boleh saja ketika kita berdoa dan kita menyebutkan kebaikan yang pernah kita lakukan, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Ini namanya tawassul dengan amal soleh. Apa yang dimaksud dengan tawassul? Tawassul atau wasilah. Tawassul atau wasilah ini adalah perantara. Supaya apa? Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi ada yang namanya tawassul bid-du'a, bertawassul dengan doa. Apa contoh tawassul bid-du'a? Kalau kita bertemu dengan orang soleh, kita bertemu dengan orang alim yang soleh, kita minta doa kepada beliau. Ketemu kiai, ketemu habaib, kita minta didoakan oleh beliau. Itu namanya tawassul bid-du'a. Kita minta doa kepada orang soleh, supaya dengan doa dari orang soleh, doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah. Itu namanya tawassul bid-du'a. Tapi ada orang yang usil. Kenapa? Ente pakai minta didoain sama kiai, kok ente pakai minta didoain sama habib? Berdoa aja langsung sama Allah, nggak perlu pakai perantara. Kan Allah maha mengabulkan. Betul, Allah maha mengabulkan doa setiap hambanya. Tapi pertanyaannya, apa iya doa kita langsung dikabulkan? Karena berapa banyak dosa-dosa kita yang menyebabkan doa kita tidak tembus ke arsy Allah sehingga lama dikabulkan. Maka kenapa kita minta didoakan oleh orang soleh? Supaya doa kita cepat dikabuli. Ini nanti ada dalilnya. Kenapa kita perlu minta doa kepada orang soleh? Ada seorang tabi'in yang namanya Uwais Al-Qarni. Kalau tabi'in itu derajatnya di bawah sahabat, Pak. Jadi kalau sahabat itu orang yang dia hidup di masa Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan dia beriman kepada Nabi, itu namanya level sahabat. Tapi kalau tabi'in, orang yang hidup semasa dengan Nabi
dia beriman kepada Nabi, tetapi dia nggak berjumpa dengan Nabi, itu namanya tabi'in. Kalau sahabat Nabi berjumpa dengan Nabi, hidup semasa dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Kalau tabi'in syaratnya kurang dia. Hidup pada masa Nabi, beriman kepada Nabi, tapi nggak berjumpa dengan Nabi. Siapa ini? Ini namanya Uwais Al-Qarani. Nabi pernah bilang kepada sahabat namanya Umar bin Khattab, kalau nanti engkau bertemu dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarani, datangi dan minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Dicarilah itu setelah Rasul wafat, siapa yang namanya Uwais Al-Qarani. Setiap musim haji Umar berteriak, mana yang namanya Uwais Al-Qarani, mana yang namanya Uwais Al-Qarani. Suatu ketika berjumpalah Umar bin Khattab dengan orang, siapa engkau? Aku adalah Uwais Al-Qarani. Kata Umar, tampaknya biasa-biasa aja. Tapi kok Nabi bilang kalau engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarani, minta doa kepadanya. Akhirnya Umar bin Khattab minta didoakan kepada Uwais Al-Qarani dan bertanya, wahai Uwais Al-Qarani, amalan apa yang engkau lakukan sehingga Rasul berpesan kepadaku agar aku minta doa kepadamu? Padahal dia derajatnya tabi'in, enggak berjumpa dengan Nabi. Apa kata Uwais Al-Qarani? Aku memang hidup semasa dengan Nabi, tetapi kenapa aku tidak berjumpa dengan Nabi? Bukan aku tidak ingin, tapi aku punya orang tua yang tidak bisa ditinggalkan karena dia sudah tua renta. Itu Uwais Al-Qarani, Pak. Itu dalam satu versi, dari tempatnya tinggal di Yaman, itu orang tuanya dinaikin kendaraan, dituntun. Bahkan ketika keliling muter Ka'bah, itu digendong-gendong sama Uwais Al-Qarani karena baktinya kepada kedua orang tua. Sehingga itulah yang menyebabkan Uwais Al-Qarani tidak terkenal di muka bumi, tapi terkenal di arsy-Nya Allah. Uwais Al-Qarani tidak terkenal di muka bumi, tapi malaikat mengenal siapa yang namanya Uwais Al-Qarani, disebabkan karena baktinya dia kepada orang tua. Nah, maka itu jadi dalil kalau kita punya amal soleh, dalam keadaan terdesak kita doa. Itu juga menjadi dalil kita minta didoain sama orang yang soleh. Jadi kalau kita ketemu teman-teman yang soleh, minta didoakan. Kenapa? Karena di situ mengandung makam ijabah. Sangat cepat doa kita untuk diijabah. Itu namanya tawassul bidoa, saling mendoakan. Ada yang kedua namanya doa bitawassul, berdoa diiringi dengan tawassul. Apa tawassulnya? Tadi dalam hadis ini, berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang pernah dikerjakan, itu namanya doa bitawassul. Kalau tawassul bidoa, kita minta didoain sama orang, tapi minta didoain sama orang soleh, itu namanya tawassul bidoa. Tapi kalau doa bitawassul, berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita kerjakan dengan harapan doa kita cepat dikabulkan, itu namanya doa bitawassul. Ya Allah, kalau saya pernah bersedekah sekian-sekian dan itu dianggap sebagai sebuah kebaikan, dan sekarang saya dalam keadaan terdesak, tolong kami ya Allah. Itu yang kita minta. Itu boleh begitu. Menyebutkan amal soleh yang pernah kita kerjakan supaya dengan harapan doa kita dikabulkan. Maka saya pernah sampaikan, kalau kita tahajud niatnya buat kaya, itu salah. Silakan kita tahajud, yang kemudian tahajud itu menjadi wasilah, menjadi perantara, yang nanti itu menjadi tawassul bidoa, menjadi doa bitawassul dengan tahajud. Itu mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Jadi kalau kita sedekah tapi niatnya supaya kita jadi orang kaya, nanti kita bakal kecewa kalau kita gak kaya. Tapi kita menjadikan sedekah kita sebagai tawassul, menjadi perantara yang mudah-mudahan dengan sedekah kita Allah kabulkan doa kita. Kita menyantuni anak yatim, itu bukan karena niatnya pengen dapat jabatan, tapi kita menyantuni anak yatim sebagai tawassul, sebagai perantara yang mudah-mudahan dengan kita menyantuni anak-anak yatim, doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Boleh begitu, silahkan yang begitu. Itulah yang disebut dengan doa bitawassul. Kita berdoa dengan bertawassul.
Apalagi doa dengan tawasul, contohnya dengan menyebutkan nama-nama Allah yang mulia, itulah yang disebut dengan Asmaul Husna. Jadi kalau kita doa, kita sebut nama Allah. Ya Allah, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Itu namanya tawasul itu. Kita berdoa menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa kita iringi dengan sholawat? Karena itu tawasul. Jadi kata ulama, kalau kita sedang tertimpa musibah, yang musibah itu betul-betul mendesak, maka berdoa kepada Allah dengan banyak menyebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ada ijazah. Itu ketika dalam keadaan terdesak, itu diberikan ijazah sholawat. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qad daqat hillati adrikni ya Rasulullah. Lagi kepepet, itu dikasih ijazah, itu ijazah sholawat. Itu kenapa diberikan sholawat, bukan bacaan-bacaan yang lain, untuk menunjukkan betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya yang tidak akan tega membiarkan umatnya dalam keadaan menderita. Jadi kalau kita dalam keadaan terdesak ditimpa musibah, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bakalan Allah kasih jalan keluar dari arah yang tidak terduga-duga, yang terkadang otak kita nggak sanggup mikirinnya. Jadi banyakin sholawat itu sebagai tawasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ini ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan engkau cari wasilah. Yang dimaksud dengan wasilah ini kata ulama, ada yang mengatakan wasilah itu surga. Bertakwalah engkau kepada Allah supaya engkau mendapatkan surga. Riwayat penjelasan ulama yang lain, carilah jalan yang dapat mendekatkan diri pada surga. Ada juga yang mengartikan berbuatlah kebaikan-kebaikan yang dapat mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Tapi wasilah itu juga bisa diartikan sebagai perantara. Dengan kita datang kepada orang alim, kita minta didoakan kepada orang alim, minta didoakan kepada orang soleh, itulah yang disebut dengan tawasul. Yang poin yang kedua, ini dijelaskan bagaimana keutamaan kita berbakti kepada kedua orang tua. Maka sehebat apapun amal seorang anak, kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, nggak bakal diterima amal ibadahnya di hadapan Allah. Maka betul tuh yang diminta oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, karuniakanlah kepadaku ya Allah anak yang soleh, keturunan yang soleh. Yang diminta bukan anak yang kaya, Pak. Berapa banyak anak yang dibesarkan dari kecil dewasa jadi orang kaya, begitu kaya karena enggak soleh. Orang tuanya diperlakukan seperti pembantu, suruh masakin dia, suruh ngebersihin rumahnya dia, suruh nyetrikain pakaiannya dia. Dianya kemana? Dia sibuk bekerja. Orang tua diperlakukan seperti pembantu. Dan Nabi Ibrahim gak minta supaya anaknya itu menjadi orang yang sukses, gak minta supaya anaknya jadi anak yang pintar, tapi yang diminta anak yang soleh. Sebab berapa banyak anak dibesarkan dari kecil hingga dewasa, dia jadi anak yang pintar sampai kuliah ke luar negeri. Tetapi kalau nggak soleh, tidak sedikit anak minter-minterin orang tuanya. Anak gugat orang tuanya berapa miliar. Itu di Bandung, Pak, orang tua digugat sama anak berapa miliar. Satu hari menjelang persidangan mati tuh anak, padahal besok mau persidangan. Maka kata ulama, durhaka sama orang tua, adabnya enggak nunggu sampai di akhirat. Durhaka sama orang tua, adabnya enggak nunggu sampai di akhirat, dunia langsung Allah berikan adab. Tuh saking durhakanya kepada kedua orang tua, dan begitu besar dosanya durhaka pada orang tua. Saya pernah menggali beberapa ayat yang kaitannya itu tentang berbakti pada orang tua. Itu pasti beriringan dengan perintah taat kepada Allah. Ada perintah taat kepada Allah diiringi dengan perintah taat kepada kedua orang tua. Apa maknanya? Sehebat apapun amal ibadah kita, durhaka sama orang tua menyebabkan amal ibadah yang kita lakukan nggak bisa nganterin kita menuju surga. Saya pribadi termasuk orang yang kalau terima transport, ya terima honor, itu saya buka di hadapan kedua orang tua. Nggak saya umpet-umpetin, enggak. Saya buka nih, Pak, dapatnya segini nih, uangnya segini, doain biar
ya biar hajat saya lancar ini itu. Terus saya sampai termasuk kalau saya mau sedekah atau memberikan hadiah kepada beberapa guru, beberapa ustadz, beberapa bingkisan, itu saya izin dulu kepada kedua orang tua. Kenapa? Itu bagian daripada adab kita. Bahkan kalau kita mau ngaji, kemudian orang tua kita melarang buat pergi karena ada sesuatu hal, maka jangan ngaji. Nanti ngajinya malah jadi dosa. Karena apa? Karena ada orang tua. Sholat Jumat itu kan hukumnya wajib. Tapi ada orang tua kita lagi sakit tuh. Itu kalau nggak ada yang jaga, nggak boleh kita pergi buat sholat Jumat. Kenapa? Di situ ada orang tua kita yang sakit dan membutuhkan kita. Saya persingkat. Kemudian yang ketiga, ini anjuran dalam hadis itu untuk menjaga diri dari perkara yang haram. Apalagi ketika kita sudah mampu, kita diberikan segala sesuatu, jangan lakukan perkara yang haram. Contohnya tadi tuh, yang dia sudah siap berzina tapi dia takut kepada Allah. Kata perempuan, takutlah engkau kepada Allah. Dia urungkan niatnya itu. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Maka perlu kita menanamkan rasa takut kita kepada Allah. Ini ada pertanyaan, kan? Kenapa sholat kita tuh, ibadah kita kadang sulit khusyuk? Terkadang kita minta berdoa kepada Allah, berlindung daripada godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Sebelum sholat saja kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam riwayat lain dikatakan a'udzubillahi minka ul'inuka bila'natillahi tamah. Itu perlindungan supaya kita terhindar dari godaan syaitan di saat kita sholat. Tapi kenapa dalam sholat saja terkadang pikiran kita kacau, kita terbawa dengan godaan-godaan syaitan itu? Karena di dalam diri kita itu masih ada makanan-makanan syaitan. Dalam jiwa kita masih ada makanan-makanan iblis. Apa yang disebut dengan makanan-makanan iblis? Keangkuhan, kesombongan, iri, dengki, ria, merasa lebih baik daripada orang lain. Itulah makanan-makanan iblis yang tertanam dalam jiwa kita. Sehingga meskipun kita berdoa agar terhindar dari godaan-godaan syaitan, dalam sholat pun kita masih terkena godaan syaitan, padahal kita sudah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kenapa? Karena dalam jiwa kita itu ada makanan-makanan iblis, sehingga iblis menyambar jiwa kita. Sampai ada ungkapan tamsil dari ulama, kalau kita bawa makanan, Pak, yang makanan ini disukai oleh anjing, kemudian beberapa ekor anjing itu mengejar kita, kita timpa pakai batu, anjing itu memang pergi. Tapi ketika kita jalan, anjing itu ngejar kita lagi. Maka analoginya begitu. Ketika kita baca doa minta terhindar dari godaan-godaan syaitan, tapi kalau dalam jiwa kita ada penyakit-penyakit syaitan, ada makanan-makanan syaitan, maka sampai kapanpun iblis syaitan bakal ngejar terus. Kenapa? Karena dalam hati kita masih ada makanan-makanan syaitan. Maka yang junub itu bukan badan kita saja, Pak. Hadas besar itu kan junub, hilang dengan mandi wajib. Tapi ada junubnya hati, yang ini sulit buat dihilangkan kalau kita tidak riyadhah. Apa itu junubnya hati? Penyakit-penyakit hati berupa kesombongan, keangkuhan, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa dia ini sebagai atasan, merasa dia ini harus dihormati dan sebagainya. Itu adalah junubnya hati. Junubnya hati ketika kita pengen mengejar selalu dunia, tidak mementingkan akhirat, itulah junubnya hati. Maka dalam kajian tasawuf itu makom yang paling tertinggi, makom yang paling tertenggah, makom yang paling terendah dalam level tasawuf adalah ketika orang itu merasakan nikmatnya zikir. Itu adalah makom yang paling rendah dalam kajian tasawuf. Jadi kalau kita baru merasakan nikmat zikir, Pak, itu baru ada di makom yang paling rendah dalam kajian tasawuf. Makom yang tertinggi apa? Ketika dia sudah tidak sibuk dengan dunia, sudah ketika dia kehilangan dunia dia tidak bersedih, ketika mendapatkan dunia dia tidak berbangga hati. Barangkali sampai sini dulu, Pak, wallahu a'lam ya. Kalau nggak ada tanya jawab baru kita lanjutin. Ya. Yang biasa nanya kayaknya lagi pergi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana adat kita kalau kita bertemu dengan Habib atau Ustadz? Ada juga yang saya perhatikan itu dia salah satu kader partai. Dia bilang saya tidak selalu cium tangan atau apa kepada Ustadz, kepada Habib, tapi
bisa biasa aja, salaman biasa gitu. Bagaimana itu? Ya, memang Pak, kiai kita, guru kita, habib kita tuh, mereka tuh nggak berharap buat diciumin tangannya tuh, nggak, mereka tuh nggak berharap. Ya, saya ada guru yang kalau saya cium tangan beliau terima. Ada guru yang kalau saya cium tangan beliau tarik tangannya, nggak mau dicium. Ya, tapi itu adalah adab kita kepada guru kita, adab kita kepada orang soleh. Kalau dikatakan dulu Pak, sahabat Nabi Pak, itu Nabi kalau berwudu itu airnya nggak ada yang jatuh ke bumi. Kemana? Ditadangin sama sahabatnya Nabi. Nabi itu keringatnya nggak menyentuh bumi karena ditadangin, saking wanginya keringat Nabi. Sekarang Nabi ini udah nggak ada. Siapa yang bisa kita ikuti? Itulah orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh. Ada 2 pertemuan ulama Pak, itu Dr. Faiz Syukron Mahmud, anaknya Kiai Haji Syukron Mahmud, dengan Kiai Haji Ahmad Marwazi. Kiai Haji Ahmad Marwazi ini itu adalah muridnya Syekh Yasin Al-Fadani, ulama Indonesia yang terkenal di seluruh dunia. Lalu kata Kiai Faiz itu beliau masih hidup Pak, masih ada. Kiai, mohon maaf, nampaknya saya saat ini bakal su'ul adab kepada Kiai. Loh, memang kenapa? Sebab saya berani-beraninya menatap kedua mata Kiai. Memang kenapa berani menatap kedua mata saya? Sebab kedua mata Kiai pernah menatap guru Kiai. Guru Kiai kedua matanya pernah menatap gurunya-gurunya, dan gurunya-gurunya itu pernah menatap matanya para sahabat, dan kedua mata sahabat pernah menatap matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian adab kita kepada guru. Jadi kalau ada habib, ada kiai itu, ya, yang mereka nggak mau dicium tangannya, memang sejatinya mereka nggak pengen Pak, nggak pengen dicium tangannya. Saya dikisahkan nama orang soleh Pak, itu Habib Lutfi, ketika ada perempuan bersalaman diterima sama Habib Lutfi. Ketika ditanya, Habib, itu kan tadi perempuan bukan mahram, apa kata Habib Lutfi? Saya cuma nggak pengen nyakitin perasaan orang, saya cuma pengen menghargainya. Begitu Pak, karena khawatir itu kalau nggak diterima salamannya itu nanti dia bakalan kecewa. Meskipun ada ulama yang kalau perempuan salaman nggak usah diterima, begitu. Ya Allah maklum, ada 2 perdebatan ulama Pak ya. Jadi memang ya, termasuk Pak, saya kalau ketemu dosen saya itu ada Dr. Faiza Ali Syugromanisi, itu dosen tafsir Pak. Itu kalau saya ketemu saya cium tangannya. Padahal beliau perempuan yang bukan mahram. Tapi itulah adab saya kepada guru, adab kita kepada guru, begitu ya. Jadi ya sejatinya memang guru kita tuh nggak pengen dicium tangannya, itu nggak pengen, tapi itu adalah bagian adab kita kepada guru. Apalagi Pak kalau di pesantren NU kan, itu kalau ada minum bekas kiai itu jadi rebutan. Itu yang disebut dengan tabaruk. Mudah-mudahan dengan saya minum air kiai, saya keturunan berkah, saya dapat kesolehan sebagaimana solehnya kiai. Meskipun ada sebagian orang yang ngapain minum bekas kiai, virus, ada yang begitu. Ada Pak yang begitu, ya terserah lah. Kalau di Muhammadiyah Pak, saya kan kuliah di Muhammadiyah Pak, di pasca sarjana tuh. Itu kalau di Muhammadiyah dosen cerita tuh ya, kalau di Muhammadiyah murid ketemu guru ya biasa aja, cium tangan aja udah. Kalau di NU itu kan Pak, cium tangan sampai kiai itu tangannya dibolak-balik sampai lendes tangannya kiai Pak. Kadang sekalian meper ingus itu kan. Itu masing-masing aja lah. Itu masing-masing aja. Ya tapi kalau saya pribadi Pak, kalau saya ketemu kiai itu saya cium tangannya, saya minta doanya. Meski sejatinya mereka tuh nggak pengen dicium tangannya. Jadi kalau kita cium tangan sama kiai sama habib tuh langsung ditarik tangannya. Itu karena memang mereka nggak pengen dicium tangannya, nggak pengen begitu ya. Allahu a'lam Bapak ya. Ya Bapak silakan. Assalamualaikum. Bisa ada pertanyaan yang tawasul bidoa. Iya. Itu kan sesungguhnya Allah tuh maha mengetahui. Iya betul. Allah maha, ya udah Ngerti ya. Kita tuh kenapa perlu kenapa begitu? pakai Ya. kita Iya betul Pak. pakai diulang lagi gitu. Iya. Bukan itu suatu pegangannya apa kayak ria gitu, kita memakai enggak ya kalau diadap. Iya. Iya baik. Jadi memang ria itu kan sebuah amalan yang kita lakukan, yang kita hadapkan kepada selain Allah tuh, itu namanya ria. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan dan itu kita hadapkan kepada manusia, itu sudah ria. Tapi boleh kita menyebutkan kebaikan kita supaya orang termotivasi sama ibadah kita, itu nggak apa-apa. Masalah hati. Jadi nggak boleh kita bilang nih ria nih, nggak boleh begitu. Karena itu masalah hati. Ya Pak Haji kalau biasa sedekah, ya Ustaz biasa sedekah silakan. Sebut kalau ada orang tertimpa kesulitan, buat cerita. Saya sih kalau lagi sulit biasa saya sedekah, itu nggak apa-apa. Itu supaya memotivasi orang untuk berbuat kebaikan.
Karena kalau bicara ria itu bukan urusan zahir tapi urusan batin. Jangan sampai salah memahami agama. Kita nanya, ente kenapa nggak sholat di masjid? Takut ria, kelihatan orang. Ya, kalau kita ngaji, Pak, ente kenapa ngaji? Duduknya di belakang. Karena takut ria, takut kelihatan sama orang. Berarti kita ngaji itu masih sibuk dengan pandangan orang. Ente kenapa ngaji duduk di depan? Supaya orang lain tahu kalau gua ini rajin ngaji. Dan itu aja kita sudah berpaling, sudah disibukkan dengan perkara-perkara. Dan saya pernah begitu, saya ngaji. Karena saya ngaji ngumpet tadi pojok, biar orang nggak ada yang tahu tuh kalau saya ngaji. Tapi kadang kita ya duduk dekat kiai, kenapa ngaji di sini? Duduknya di situ biar kiai lihat saya. Itu berarti saya masih menghadapkan itu pada manusia sebetulnya. Ya, jadi boleh kita menyebut amal soleh yang kita lakukan dalam keadaan terdesak. Itulah yang disebut dengan tadi dengan doa bitawassul, berdoa dengan menyebutkan amal baik yang pernah kita lakukan. Itu boleh. Apa itu ria, apa itu tidak? Enggak, itu enggak memungkin. Itu enggak ria. Karena sejatinya kita lagi ngadu sama Allah. Kan dalam level tasawuf, dalam kajian tasawuf, doa itu sebetulnya bukan permintaan kita kepada Allah, bukan. Kalau kita hanya mengartikan bahwa doa itu adalah permintaan kita kepada Allah, nanti kalau Allah enggak ngabulin di dunia, kita bakalan kecewa. Karena kita selalu mengartikan doa itu adalah permintaan, yang permintaan itu kudu dikabulin. Tapi dalam literatur tasawuf, doa itu bukan hanya permintaan kita kepada Allah, tapi doa itu adalah ketika kita bermanja-manja kepada Allah, kita keluh kesah kepada Allah, itulah yang disebut dengan doa. Maka doa itu bukan hanya sekedar permintaan, tapi doa itu merupakan sebuah ibadah kita kepada Allah. Jadi selesai ngaji nih Pak, jangan mengartikan bahwa doa itu hanya permintaan, jangan. Doa itu adalah ibadah kita kepada Allah. Kalau orang hanya mengartikan bahwa doa itu adalah permintaan, maka nanti kalau nggak dikabulin dia bakalan kecewa. Jadi dalam keadaan terdesak, silakan ya Allah, saya pernah beramal ini, beramal itu, dan sekarang saya terdesak. Maka kalau itu dicatat sebagai amal soleh, kabulin ya Allah, kabulin, itu boleh, itu diperbolehkan begitu. Itulah yang disebut dengan tadi doa bitawassul, doa dengan menyebutkan amal soleh, Pak ya. Ya ini terjadi pada saya, Pak. Ya dulu itu saya kalau isi ceramah, Pak, itu pakai motor sama bapak tuh, ayo dianterin naik motor tuh, Pak. Isi ceramah, Pak, itu naik motor. Hujan besar, Pak. Bayangkan pakai baju begini, kehujanan, lepek, udah kayak Batman, Pak. Terakhir itu saya isi khutbah Idul Fitri itu di daerah Pondok Gede, jauh naik motor. Parselnya segede-gede Alayu gambreng, Pak. Di depan satu, di belakang satu, bapak saya sampai begini, Pak. Itu subuh udah berangkat naik motor, takut ada begal juga kan, sepi. Ya Allah, ya Allah, saya kabulin, saya pengen punya kendaraan lah. Ya, ini kan saya gunakan kendaraan ini buat menuju jamaah, biar saya nggak minta dijemput. Bayangkan ya Allah, dari Bogor jemput saya ke Cilduk, Cilduk balik ke Bogor, Bogor balik ke Cilduk, berapa kali ya Allah? Ya Allah, masa si A si B yang nggak butuh-butuh amat Allah kasih, masa saya nggak dikasih ya Allah? Itu kontan, Pak, itu kontan. Nggak beberapa lama Allah berikan itu. Ya Allah berikan itu. Nah, jadi boleh saja Pak kita berdoa begitu. Karena doa itu kita bermanja-manja, Pak, bermanja-manja kepada Allah. Ya cuma jangan kita sebut nama tetangga juga, Pak, ya Allah. Ya, kalau itu si fulan itu yang udah melakinya kagak pinter, istrinya cantik. Saya udah pinter dagang begini, setelan saya keren begini, ngapa bini gue begini model? Jangan begitu, Pak. Jadi boleh kita sebut amal soleh. Makanya saya pribadi itu, Pak, kalau ya Allah ada hajat, saya sedekah, saya doa ya Allah wasilah, mudah-mudahan dengan saya sedekah Engkau mengabulkan doa saya. Itu sama, Pak, kalau kita nengokin orang sakit itu doanya begitu. Saya begitu nengokin orang, ya Allah, saya nengokin orang lagi sakit. Mudah-mudahan dengan saya menengok orang sakit ini, mudah-mudahan saya dijauhkan dari penyakit yang seperti ini ya Allah. Itu dikabulin oleh Allah. Boleh begitu, Pak. Karena kalau kenapa sih kita kudu tawasul? Karena dosa kita ini terlalu banyak. Loh, bukannya Allah tahu Allah kita punya kebaikan, iya, tapi itu sebagai sebuah penekanan, Pak.
Sebetulnya tanpa kita berdoa, Allah tahu apa yang kita butuhin. Tapi kenapa kita harus melafazkan, kita harus ngomong? Allah pengen lihat kita bermanja-manja dengan Allah. Itu yang Allah inginkan dalam level doa itu. Dan kalau kita doa, jangan kita rinci. Ya Allah, pengen punya istri yang putih, yang cakep, yang pintar masak. Nanti yang turun rice cooker, Pak, Magicom. Putih, cakep, pintar masak. Ya, doa juga nggak boleh berdidikte begitu. Ya Allah, pengen punya mobil yang warna hitam, mereknya ini, minumnya solar. Jangan, nggak boleh. Tapi doa juga jangan terlalu singkat. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau pasti tahu apa yang ku mau. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan gitu juga. Itu nggak boleh. Allah emang maha tahu, Pak. Tetapi kenapa kita perlu ngomong? Karena itu adalah bermanja-manja dengan Allah. Ya orang tua kita, Pak, kalau kita ngerengek, itu tahu, Pak, nih anak ngerengek pasti ada yang diminta nih. Pasti ada yang diminta nih. Ya begitu kita oh nih anak nih pasti mintanya ini, apalagi Allah. Begitu Allah. Ada lagi? Cukup, Pak. Saya dari apa? Ayo Bapak silakan, Pak. Ya. Kalau kita berbuat salah dosa kepada kedua orang tua, itu bagaimana Pak Ustaz? Padahal orang tua kita sudah meninggal. Iya, banyakin sedekah, Pak, kita niatkan pahalanya buat kedua orang tua. Karena hakikatnya orang yang udah meninggal tuh mereka nggak meninggal, mereka tuh hidup. Bal ahya walakin la tashkurun. Semua yang udah meninggal hakikatnya mereka hidup, tapi kita nggak tahu. Ya, kita sedekah, ya Allah, saya niatkan pahala ini buat kedua orang tua saya, biar orang tua saya ridho, biar makanya gimana nyenengin orang tua, Pak? Ini dengan beramal soleh begini. Ini kita ngaji, Pak. Itu yang dapat pahala bukan cuma kita doang. Itu orang tua kita dapat, Pak, dapat orang tua kita. Maka kenapa Nabi berpuasa di hari Kamis, Pak? Karena di hari Kamis itu catatan amal kebaikan kita dilaporkan kepada kedua orang tua kita yang udah meninggal dunia. Kalau rapot kita cakep, kebaikan kita cakep, bergembira mereka. Tapi kalau orang tua kita melihat catatan amal kita jelek, mereka sedih. Maka durhaka pada orang tua bukan hanya dengan lisan, dengan perbuatan. Kita meninggalkan sholat, kita maksiat, itu kita durhaka sudah sama orang tua, Pak. Kita durhaka kepada kedua orang tua, ya. Saya pernah berkisah waktu ada orang, ya, awalnya disiksa terus. Jadi kami diriwayatkan oleh Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab. Ada orang itu di kuburan disiksa terus, disiksa dan disiksa. Tapi suatu ketika siksaan itu berubah menjadi nikmat kubur. Sampai tetangga kuburannya itu bertanya, wahai Tuhan, engkau ini tadinya disiksa terus menerus. Apa yang menyebabkan tiba-tiba engkau mendapatkan nikmat kubur yang tadinya engkau disiksa dengan siksaan yang begitu pedih? Apa kata si orang yang tadinya disiksa ini kemudian mendapatkan nikmat? Itu anak saya yang dia mau masuk TPA belajar ngaji, baru bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang menyebabkan saya berhenti disiksa dan saya mendapatkan nikmat kubur. Itu padahal anaknya baru bisa Bismillah. Dalam riwayat lain baru bisa alif-alifan. Karena kesolehan anak itu juga mengalir pahalanya buat kedua orang tua. Jadi banyakin doain orang tua, sedekah buat nama, buat yang kita niatkan pahalanya buat kedua orang tua kita. Begitu, Allahu a'lam, ya Pak, ya. Ada lagi lah. Saya dari Jombang, tadi saya WA beliau, saya takutnya nggak keburu, deg-degan juga, Pak. Jadi ada Habib Guys, ada Ajis Gagap, ada saya minta pertama karena ingat ada kajian di sini, beliau di DKM, ya Pak Ardi minta supaya maulid itu diisi di sini sama Habib Guys. Saya bisa saja menghubungi, saya bilang, tapi beliau tuh lagi sibuk, belum lama dari Cina, Pak. Saya khawatir nggak hadir. Saya khawatir tuh nggak hadir karena di beberapa majelis beliau tuh nggak hadir. Ketika saya tanya kenapa Bib nggak hadir, saya jadi rumahnya di BSD itu lagi direnov, jadi tinggal di Setiabudi, Pak, kayaknya sih di apartemen. Jadi ya mungkin nanti tahun depan kali ya kita undang beliau. Saya khawatir nggak hadir. Nanti yang dikepung panitia kan kasihan juga, Pak. Ya kalau penceramah nggak hadir kan itu ada panitia Ustaz, daripada Ustaz nggak hadir, ya itu mendingan muka saya dilempari pakai tai dah, daripada ustadznya tuh yang kita undang nggak hadir. Sebab kenapa tuh kalau ustadz penceramah nggak hadir tuh malunya panitia kayak apa tahu, Pak. Begitu ya. Nah maka ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini cukup, nggak ada tanya jawab lagi. Ya cukup ya Pak ya, karena kita sebetulnya mulai dari jam 12 kurang ya. Jadi durasinya tuh terlalu panjang kalau sampai jam 1. Karena maka kata guru kami, ngaji mah daripada banyak tapi ambak-ambakan, mendingan kita ngaji dikit tapi ada yang kita bawa, Pak. Sebab kalau ngaji kebanyakan ingatan kita tuh cepat lupa. Coba nanti ibu nanya, Bapak tadi ngaji bawa apa disampaikan, gue juga lupa ada.
Kadang kita mah nyatet ngaji, kita kadang bener mah nyatet. Itu catatan dibuka pas kita ngaji lagi boro-boro dibaca. Karena saya juga begitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.